Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah mengkaruniakan ketika kita disampaikan di malam-malam yang terindah, di malam-malam ganjil, pada saat di bulan Ramadan. Dan semoga Allah melimpahkan kemampuan kepada kita agar senantiasa kita istiqomah dengan segala apa yang Allah perintahkan, Allah sampaikan melalui para nabi dan rasul berupa risalah, sehingga sampai pada diri kita, sehingga kita mengakui segala dengan keimanan kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpah tercurah pula kepada keluarga, para sahabat, kerabatnya, para tabi'i wa tabi'un tabi'inya, dan mudah-mudahan syafaat itu sampai pula kepada kita, kepada anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita, sampai kelak di akhir zaman, sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah dengan para nabi dan rasul. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan kajian di malam-malam Lailatul Qadar ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan di malam ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan dibuka mushaf Qur'annya bagi yang sedang memegang Al-Quran, dan tentunya bagi yang sedang memegang digital Al-Quran, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, semoga ayat tadi menjadi motivasi buat kita mengejar malam-malam ganjil, dan mudah-mudahan kita mendapatkannya kelak di yaumil akhir dan di akhir Ramadan sebagai janji Allah kepada hamba-hambanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum Ustadz Gun-Gun menyampaikan materinya tentang materi mengakhiri Ramadan dengan amalan terbaik, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembuka kajian di malam-malam ganjil ini yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rustam Sumarna selaku salah satu pimpinan dari Halifatur dan selaku pemilik dari Bait Al-Hikmah Halifatur. Semoga beliau sehat, berkah, dilimpahkan rezeki. Pada Bapak Haji Rustam Sumarna kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kukuh sebagai Ketua Alumni Haji Halifatur 2015 dan teman-teman alumni Haji 2015 antara lain Ibu Yuli, Ibu Ande, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah menginisiasi program rutin tahunan malam-malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan mendatangkan berkah bagi kita sekalian. Yang saya hormati juga untuk Ustadz Gun-Gun Syihabuddin yang sudah bersedia memberikan ta'limnya pada malam hari ini. Semoga kita dapat memperoleh hikmah-hikmah dari apa yang disajikan oleh para asatidz yang sudah dipilih pada acara malam-malam ganjil, ya, malam-malam ganjil di bulan Ramadan ini. Demikian sambutan singkat saya. Semoga apa yang dilakukan oleh Kang Mo dan kawan-kawan dan juga Bapak dan Ibu dari alumni Haji 2015 mendapatkan ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Kang Mo,
sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, mohon maaf suara saya terputus-putus atau Jelas, Mamu? jelas ya? Saya khawatir terputus-putus kan ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz Gun-Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak nampak, alhamdulillah. Ini pasti di rumah ya, bukan habis di masjid. Di rumah. Baik Ustadz Gun-Gun, maka malam-malam ganjil ini mengambil tema mengakhiri Ramadan dengan amalan terbaik. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Sebelum Ustadz Gun-Gun menyampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa Rasulullah mengajak di Quran surat Mujadilah, sebelum ilmu disampaikan, sedekah dulu. Mudah-mudahan ilmunya tambah berkah. Insya Allah. Tafadhal Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mempertemukan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melalui hari-hari yang telah lalu, 20 hari sudah kita lalui di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui, yang sudah kita isi dengan berbagai macam aktivitas ibadah tentunya, Allah terima sebagai kebaikan kita dan menjadi pahala nanti kelak di yaumil akhir. Kemudian sisa-sisa hari, 10 hari terakhir ini, Allah juga memberikan kekuatannya kepada kita untuk bisa terap istiqomah, berusaha semaksimal mungkin untuk mengisinya dengan amalan-amalan terbaik, karena Lailatul Qadar yang kita kejar di 10 hari terakhir ini adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, para tabi'in, ittabi'ut tabi'in, dan juga para salafus salih sebelum kita. Karena ini adalah satu hal yang sangat berharga. Ini kalau kita dapatkan itu sama dengan usia keumuman manusia. Kalau usia di antara kita antara 60, 70, atau 80, maka satu kali kita beribadah di bulan Ramadan, kita bisa menyaingi orang-orang terdahulu yang usianya panjang-panjang. Jadi kalau kita sudah mendapatkan beberapa kali Ramadan, kemudian kita isi dengan kesungguhan, dengan keseriusan, maka orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu yang memiliki umur-umur yang panjang, itu bisa tersaingi oleh kita yang umurnya hanya sekitar 60-80 atau paling panjang 100 tahun. Tapi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kualitas umur kita setara dengan umur orang-orang terdahulu yang bisa sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Oleh sebab itu, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, sudah sepantasnya bagi kita memaksimalkan, memanfaatkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik. Jangan sampai sisa-sisa terakhir ini hanya kita lalui dengan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Dan ingat, jangan sampai kita disibukkan oleh hal-hal yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya itu merenggut hak kita, merenggut kesempatan kita untuk berkhalwat bersama Rabb kita. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga ikhwatu iman azani Allah semua. Ingatlah firman Allah di Quran surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 56 sampai 61.
Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum biayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ayat ini seharusnya dijadikan pegangan oleh kita bahwa kita sering tertipu oleh yang namanya dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya. Kita sering tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kita sering tertipu oleh yang nampak, sementara kita melupakan yang tidak nampak, padahal yang tidak nampak itu adalah sesuatu yang hakiki, yang sesungguhnya. Ayat ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita yang sering kali disibukkan oleh sesuatu yang bersifat duniawi yang akan kita tinggalkan, kemudian menjadikan kita lupa akan sesuatu yang akan kita hadapi, yang akan menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir. Kata Allah Ta'ala, ayahsabuna annama numiduhum mimali wa banin nusari'u lahum fil khairat. Kata Allah, apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu, kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Ikhwatu iman azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Perhatikan di ayat ini, nusari'u lahum fil khairat, kata Allah. Nusari'u lahum fil khairat. Mal, ya, kemudian banin, harta dan anak, menurut ayat ini bukan ukuran kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Diberikannya harta yang banyak, diberikannya keturunan yang banyak, itu bukan menjadi ukuran kebaikan seseorang. Bukan menjadi tanda Allah memberkahi seseorang, bukan. Bala yash'urun, kata Allah. Mereka itu tidak mengerti. Sesungguhnya, orang-orang yang disegerakan kebaikannya, ulaika yusari'una fil khairat. Orang-orang yang disegerakan kebaikannya. Pertama adalah innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Yang pertama kata Allah, khasyati rabbihim musfiqun. Orang-orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang sangat berhati-hati karena takut dengan ancaman-ancaman Allah. Al-isti'dad liyaumir rahil, kalau menurut bahasa Ali bin Abi Thalib. Orang yang disegerakan kebaikannya adalah orang-orang yang membekali dirinya karena rasa takut akan kehidupan yang sangat sulit kelak nanti di yaumil akhir setelah kehidupan di dunia ini. Kalau Allah menganugerahi kita perasaan tersebut, kalau kita memiliki ketakutan yang luar biasa untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, dimulai dari alam kubur, maka itu adalah salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita sebagaimana ayat ini. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, sehingga mereka berhati-hati dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Mereka membekali dirinya dengan segala bekal yang bisa bermanfaat nanti setelah kematiannya. Kemudian ciri yang kedua, kata Allah Ta'ala, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Baik ayat yang bersifat kauniyah, ataupun ayat-ayat yang bersifat qauliyah, yakni Quranul Karim. Kemudian ciri yang ketiganya kata Allah, la yusyrikun. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya ikhwatu iman, sekaligus saya ingatkan, kita sering fokus kepada ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Tapi ingat, pangkal dari segala ibadah tersebut adalah keikhlasan. Jangan sampai
ibadah kita yang sudah kita kerjakan, capek, lelah, letih, tetapi tidak didasari kepada keikhlasan, maka itu akan menjadi sia-sia, lebar ikhwati iman. Maka niatkan dari sekarang setiap amal ibadah yang kita kerjakan bukan karena makhluk, bukan berharap pujian dari makhluk, tetapi benar-benar ihtisab karena Allah. Berharap pahala dari Allah. Ciri yang keempat kata Allah, orang yang disegerakan kebaikannya itu adalah walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ciri yang keempat adalah mereka memberikan apa yang mereka berikan. Ini yang keempat, mereka senantiasa membantu orang lain. Ramadan adalah bulan di mana Rasulullah SAW menjadi ajwadun nas, orang yang paling dermawan di antara manusia. Ramadan itu adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang dermawan, bermetamorfosis yang menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Karena ini kesempatannya. Dan banyak di antara saudara-saudara kita menggunakan kesempatan itu. Banyak di antara kita yang mengeluarkan zakat, misalkan ya menunggu Ramadan. Padahal kalau zakat kan tidak tergantung dengan Ramadan sebetulnya. Tetapi karena mereka tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, Nabi SAW menjadi orang yang paling dermawan, sehingga mereka menunggu momentum Ramadan ini untuk mengeluarkan harta mereka. Kemudian yang kelimanya, wa qulubuhum wajilah. Dengan hati yang penuh rasa takut, di sini kata para ulama adalah orang-orang yang khawatir amalnya tidak diterima. Ini adalah ciri kebaikan kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Salah satu di antara ciri kebaikan seseorang itu adalah ketika orang itu memiliki rasa khawatir amalnya tidak diterima. Efeknya apa? Efeknya kalau orang khawatir tidak lulus, misalkan kalau dalam ujian, maka dia akan belajar bersungguh-sungguh. Dia akan menambah pengetahuannya dari sisi kanan, dari sisi kirinya. Kalau anak sekolah tidak mengandalkan pengajaran-pengajaran yang dia dapatkan dari sekolahnya saja, tapi dia mungkin akan mengikuti bimbel yang lain. Ini sebagai bentuk wajilah, khawatir amalnya tidak diterima sehingga dia menambah dengan amalan-amalan yang lain. Maksud menambah dengan amalan yang lain bukan berarti bid'ah, bukan ya, tetapi dia makin memperkuat. Kalau wajib misalkan ditambah sunnah-sunnahnya. Yang bisa dia lakukan, maka dia tambah. Kenapa? Karena ada perasaan wajilah qulubuhum. Hatinya khawatir amalnya tidak diterima. Sebagaimana Imam Ad-Dhahhak, beliau memiliki kebiasaan, kata para sahabatnya, setiap habis asar beliau selalu menangis. Ditanyakan kepada beliau, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata beliau, karena saya tidak tahu. Ya, li'anna la adri min amalin yas'adu ila sama. Amalan mana dari amalanku itu yang diterima atau naik ke atas langit? Ini perasaan khawatir yang dimiliki oleh para salafus saleh, orang-orang yang salih. Kemudian ciri berikutnya, annahum ila rabbihim raji'un. Mereka punya keyakinan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya. Tentu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir, ketika mereka kembali kepada Rabb-nya, kepada Tuannya, mereka akan mempersiapkan bekal yang terbaik. Tidak hanya sekedar kembali, tetapi harus kembali dengan membanggakan. Betul. Ya, kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah adalah orang-orang yang disegerakan kebaikannya. Bukan tadi, ya, tolok ukur kebaikan seseorang itu tidak dari harta atau dari anak-anaknya. Makanya ikhwatu iman azani Allah wa yakum ajmain, patut diacungi jempol saudara-saudara kita yang mereka memiliki bisnis, memiliki pekerjaan, memiliki aktivitas yang lainnya. Begitu di 10 hari terakhir, mereka bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Mereka bersungguh-sungguh ihtisab, mencari rahmat Allah, mencari magfirahnya Allah, menabung untuk akhiratnya. Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka kumpulkan, bahwa apa yang mereka usahakan untuk dunia ini itu tidak sebanding dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Dan itu harus ada pengorbanan, ikhwatu iman azani Allah wa yakum ajmain.
Kemudian ikhwatu iman, saya ingin memberikan beberapa hal yang menyebabkan manusia itu lupa akan dirinya, tertipunya seorang hamba. Pertama, tidak mengilmui fikih prioritas. Artinya apa? Kadang manusia tidak tahu apa yang harus didahulukan. Dunia dan akhirat, mana yang harus didahulukan? Tentu akhirat. Tetapi kita sering tertipu. Kita sering mendahulukan dunia dibanding akhirat. Karena dunia ini kelihatan sementara akhirat tidak kelihatan. Ini yang menyebabkan manusia tertipu karena dia tidak tahu prioritas. Bahkan dalam urusan-urusan ibadah sekalipun, kadang banyak di antara manusia tidak mengetahui prioritas. Apa yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan antara menolak madorot dengan mengambil manfaat? Ini kan prioritas. Madorot dulu, menolak madorot dulu, atau mengambil manfaat dulu. Maka dalam prioritas, maka dalam fikih prioritas yang didahulukan adalah menolak madorot dulu. Kalau madorotnya tidak ada, baru kita bisa mengambil manfaat. Nah, dalam ibadah juga seperti itu. Ya, kadang kita terlenakan oleh sesuatu yang kurang penting, oleh sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya poin yang keduanya, kita sering kalah dengan perkara yang mubah. Membaca Al-Quran adalah sunnah ibadah. Tetapi membaca Al-Quran seringkali kalah dengan kita memantau e-commerce, flash sale misalkan, ya, atau yang lainnya. Itu kan perkara mubah. Tetapi durasi yang kita keluarkan untuk perkara-perkara yang mubah itu bisa jauh lebih banyak daripada perkara-perkara yang sunnah yang bersifat ibadah. Dua hal yang membuat manusia tertipu. Yang ketiga, isar terhadap dunia. Mendahulukan dunia. Kata Nabi, kata Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Dalam Quran suratul A'la yang dibaca setiap witir. Di dalam sholat tarawih, ya, witirnya, kebanyakan imam membaca Al-A'la karena disunahkan Nabi SAW. Ada kalimat, bal tu'sirunal hayatad dunya, kata Allah. Allah mengingatkan itu, kalian itu lebih isar terhadap kehidupan dunia. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih kekal. Nabi sering membuat permisalan bahwa dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah dibandingkan dengan harga seekor kambing bangkai yang putus telinganya. Kalian tidak mau melihatnya. Kalau ada seekor kambing yang sudah menjadi bangkai, kemudian telinganya putus, siapa di antara kalian yang mau membelinya? Kata para sahabat, di antara kami tidak ada yang mau membelinya ya Rasulullah. Meskipun dengan harga 1 dirham, nggak ada yang mau. Sudah jadi bangkai. Udah gitu si kambingnya cacat. Maka kata Nabi SAW, sungguh dunia itu tidak lebih berharga daripada seekor kambing itu di mata kalian, ikhwata iman. Dan ini banyak sekali, ikhwata iman. Nabi SAW mengingatkan tentang hakikat dunia ini. Tetapi pada kenyataannya, kita sering tertipu oleh hal ini. Kita sering tersibukkan oleh urusan-urusan dunia sehingga durasi waktu itu lebih banyak digunakan untuk kehidupan dunia itu. Ini musibah, kata iman, ini musibah. Coba perhatikan para salafus saleh ketika masuk bulan Ramadan, banyak di antara mereka yang menutup toko-tokonya selama sebulan penuh. Nah, kalau kita karena kurangnya keyakinan, ya memang susah ya. Memang ya tidak bisa kita bandingkan, tetapi kita bisa mengambil pelajaran lah sedikit demi sedikit. Artinya jangan terlalu sibuk ya ketika Ramadan ini, apalagi 10 hari terakhir ini. Kita harus bisa memanfaatkan momentum yang terbaik ini. Tentu kalau kita seperti orang-orang terdahulu sulit rasanya. Tetapi setidaknya apa yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kita harus menyisihkan kesempatan waktu untuk meraih malam yang terbaik itu, malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang keempatnya, manusia kurang beramal karena dia tertipu, gagal paham tentang sunnah. Menganggap bahwa sunnah itu nggak apa-apa kalau ditinggalkan. Benar secara hukum, benar. Sunnah itu tidak apa-apa kalau ditinggalkan. Tapi siapa kita? Sudah berapa banyak bekal kita? Bukankah orang-orang terdahulu itu adalah generasi terbaik sebelum kita? Kata Nabi SAW, sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa adalah
zamanku, kurunku. Kemudian itu setelahnya, makin ke sini makin jelek. Nah, kita generasi keberapa? Orang-orang terdahulu ketika mereka tahu sunnah, mereka mengerjakannya. Kunna na'malu kami mengerjakan sunnah karena kami tahu bahwa itu sunnah. Sementara orang-orang akhir zaman mereka meninggalkan sunnah karena mereka tahu bahwa itu sunnah. Terbalik. Orang akhir zaman mengetahui itu sunnah, mereka meninggalkannya. Sementara orang-orang terdahulu begitu mereka tahu bahwa itu sunnah, mereka berusaha untuk mengamalkannya. Nah, ini jangan sampai salah paham ikhwatul iman. Seperti sholat tarawih misalkan. Sunnah sholat tarawih itu kan kita tidak bicara jumlah, tapi bicara tulul qiyamnya, lama berdirinya, panjang bacaannya. Tapi ketika ada seorang imam yang membaca bacaan agak panjang sedikit saja, itu sudah diprotes. Bahkan ngirim surat cinta kepada DKM. Tolong imam yang tadi malam jangan dipanggil lagi, misalkan ya, karena terlalu panjang bacaannya. Padahal kalau kita tahu bahwa itu sunnah, kalau kita tahu ya bahwa sunnah itu sesuatu yang harus kita kerjakan, sunnah itu yang harus kita optimalkan, maksimalkan dalam pengamalannya, maka nggak akan ada tuh orang yang protes ketika dikasih surat yang panjang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita pulang ke rumah, kemudian di rumah itu ada unta yang besar, nah ini sunnah nih ya, ada unta yang besar, kemudian hamil, ini kan menjadi simbol ya, simbol kemewahan, menjadi simbol kemewahan, gitu. Bagaimana perasaan engkau begitu pulang, di rumah sudah ada unta yang besar yang hamil? Kalau di dunia otomotif mungkin Velfire lah ya, gitu ya. Alphard gede gitu kan. Tentu kami senang kata para sahabat. Kata Nabi SAW, sungguh 3 ayat. 3 ayat yang engkau baca di dalam sholat, itu setara atau lebih baik kata Nabi daripada tadi unta yang besar 3 ekor itu gitu. Jadi 1 ayatnya diibaratkan 1 ekor unta. Nah, bayangkan kalau kita menyimak, mendengarkan bacaan imam, tentu kita pun mendapatkan pahalanya. Nah, kalau kita tahu nih prioritas seperti ini, tentu kita akan sabar ya mengamalkan sunnah. Tapi karena kita tidak tahu tadi yang tadi itu, karena kita gagal paham memahami sunnah, sehingga sholat tarawih kita maunya yang pendek-pendek ya. Nggak apa-apa ina atau ini diulang-ulang, nggak apa-apa. Itu juga kan sudah setara dengan 3 ayat. Benar dari situnya ya. Tetapi bayangkan kalau kita jauh lebih baik lagi, itu kan luar biasa. Nah, kemudian yang kelima, di antara tertipunya hamba itu adalah tidak sabar dalam mudawamah. Amalan-amalan yang sederhana, kecil, tapi dilakukan secara kontinu. Banyak di antara kita yang tidak sabar melakukan itu. Buktinya apa? Di bulan Ramadan, banyak orang yang khatam Quran, tapi setelah Ramadan, mereka lupa lagi membaca Al-Quran, mereka tutup Quran, kemudian baru ketemu lagi setahun berikutnya pas Ramadan. Ini kan musibah juga, kata iman. Padahal, yang namanya mudawamah itu adalah kalau kita punya waktu yang kita sisihkan, meskipun hanya untuk 1 lembar dari Al-Quran, itu dijalani secara rutin, terus-menerus, maka itu bisa menjadi amalan yang terbaik. Makanya jangan tergesa-gesa meninggalkan satu amalan sehingga kita tidak sabar merutinkannya. Padahal kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan yang terbaik itu, amalan yang paling Allah cintai adalah yang dawam meskipun sedikit. Nah, yang terakhir yang menjadikan manusia Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum.
Jadi kalau nanti ketika ketibannya nanti sulitnya dihisab dengan hisaban yang tidak mudah, maka kalau orang-orang ini meyakini ya, kehidupan seperti itu, maka dia tentu akan mempersiapkan bekal. Maka dia akan butuh dengan pahala yang Allah janjikan. Tapi kalau orang tidak yakin, maka dia akan mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang ya secukupnya saja, sewajarnya saja. Seolah-olah dia akan langsung selamat, seolah-olah dia akan langsung bisa loncat ke surga. Padahal ada beberapa tahapan lagi. Kita di dunia ini baru tahapan yang kedua setelah alam rahim, yang sebelumnya memang ada zaman ajali. Tapi perjalanan kita setelah kematian itu masih panjang. Ada alam kubur, nanti ada yaumul ba'ats, ada yaumul mahsyar, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, ada yaumul qisas, kemudian syafa'ah, ada sirat. Baru ya setelah tahapan tersebut kita surga atau neraka, masih panjang ikhwata iman. Dan itu semuanya ditentukan di waktu yang sangat singkat ini. Ya ini sekitar 60 atau 80 tahun. Makanya kalau orang tidak meyakini akan adanya kehidupan akhirat, maka dia akan lemah untuk beramal. Dia tidak semangat untuk beramal. Nah inilah salah satu di antara penyebab tertipunya seorang hamba karena dia tidak meyakini amalan akhirat. Nah kemudian ikhwati iman ya Allah yakum ajmain. Saya juga ingin mengingatkan diri sendiri. Coba renungkan Quran surah Al-Insan ayat 27. Surah ke-76. Kata Allah, "Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yazaruna wara'ahum yauman tsaqila." Sesungguhnya mereka itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat yang ada di belakangnya, maksudnya akan dihadapinya nanti. Sebelum ayat ini, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk wazkuris marabbika bukrata wa asila. Perbanyaklah zikir ataupun di waktu petang. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kayaknya sinyalnya putus ya. Iya. Gila ya, Pak Haji? Tes. Udah masuk lagi? Ya, Ustaz. Tadi sampai mana tadi? Tadi sampai kepotong Ustaz, suaranya nggak muncul. Dari mana tuh tadi tuh? Surat apa tadi? Yang tadi? Al-Insan. Ya, Alisan itu. Ustaz. Masih Al-Insan ya? Oke. Ya, Kita lanjut. Ya. Nah, sebelum ayat ini ya, Allah Ta'ala mengatakan wazkuris marabbika bukrata wa asila. Wazkuris marabbika bukrata wa asila. Dan ingatlah Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Artinya dianjurkan bagi kita untuk berzikir di waktu pagi dan di waktu petang. Kemudian wa minal laili fasjud lahu wasabihu lailam tawila. Dan sisihkan di waktu malam untuk sholat, gitu kan? Untuk sholat malam. Tapi semua itu kadang kita tinggalkan. Kenapa? Zikir pagi petang karena kita terlalu sibuk. Berangkat pagi, pulang petang. Nggak ada waktu. Ya kan? Itu semuanya untuk urusan dunia kita. Kemudian waktu malam karena kita sudah kelelahan. Boro-boro bisa bangun. Nah, makanya kata Allah di sambungan ayatnya, innaha ulai yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka itu terlalu mencintai dunia. Orang suka bumi, ya, orang suka bumi. Suka bumi itu kan suka bumi artinya hubud dunia. Orang hubud dunia, yuhibbunal ajilah. Dunia ya disifati oleh Allah ajilah. Ajilah itu sangat sebentar, sangat cepat. Ajal, ya, ajal itu sangat cepat. Rusuh. Nah, Allah menyebut dunia dengan kata ajilah. Manusia, kata Allah, yuhibbunal ajilah. Padahal Allah sudah memerintahkan untuk banyak berzikir di pagi, di waktu sore. Kemudian di waktu malam, sisihkan waktu untuk sholat malam.
tetapi karena kecintaannya terhadap dunia, waktunya dihabiskan, disibukkan untuk mengurusi urusan-urusan dunia tersebut, sehingga tidak ada waktu untuk urusan-urusan akhirat. Kata Allah, wa yazaruna wara'ahum yauman tsaqila. Mereka meninggalkan hari yang sangat berat, hari akhirat yang ada di hadapannya. Padahal kata Allah, di dalam Quran surah Al-Isra, ayat 18, ayat 19, Allah lagi-lagi menyifati dunia dengan kata ajilah. Kata Allah, man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan yang ajilah, kehidupan yang rusuh ini. Kehidupan yang rush gitu ya, yang wah serba cepat gitu. Ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Maka kami akan segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Artinya orang yang orientasinya dunia belum tentu apa yang dia cita-citakan dia dapatkan. Kenapa? Karena kata Allah, ajalna lahu fiha ma nasya. Apa yang kami kehendaki. Kalau manusia maunya A, tapi Allah ingin memberinya B, bisa aja yang dia dapatkan B. Dan belum tentu dia sukai kalau bukan dengan karena kesabaran atau husnudzon kepada Allah. Lima nurid itu artinya hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan. Makanya manusia diberikan waktu 24 jam. Misalkan ada orang yang keluar subuh sama-sama usahanya, tapi hasilnya beda. Karena kata Allah, manasya lima nurid. Ya kan? Ada orang yang keluar subuh, tapi anggar gitu-gitu kayaknya hirupnya kan gitu. Kenapa? Karena dia bergantungnya kepada kehidupan dunia, bukan kepada Rob yang memiliki dunia. Makanya kalau orang sudah tertipu dengan kehidupan dunia ini, summa ja'alna lahu jahannam, maka kami jadikan baginya neraka jahanam. Yaslaha mazmuma madhura, dia akan memasuki jahanam tersebut dengan dalam keadaan tercela dan terusir. Tetapi kata Allah, waman aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wasa'a artinya dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Wasa'alaha sa'yaha, diulang lagi oleh Allah. Artinya menunjukkan kesungguhan yang luar biasa mengejar akhiratnya. Tentu ini karena keimanan, adanya keimanan di dalam hati, adanya keyakinan bahwa ada kehidupan setelah dunia ini yang jauh lebih kekal, yang kekal, yang abadi, bukan jauh lebih kekal ya, yang kekal dan abadi. Sementara dunia ini fana, hanya sebentar. Wa huwa mu'min, dan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi kalau orientasinya akhirat, maka semua mendapatkan kesempatan yang sama. Sementara kalau orang yang orientasinya dunia, belum tentu mereka dapatkan. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang Allah kehendaki. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan yang sementara ini, kemudian Allah menyediakan hari-hari terbaik di akhir Ramadan ini, kemudian kita lalui begitu saja. Tidak ada keinginan untuk mengisinya. Aduh, sayang banget. Belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa menghadapinya kembali. Tahun depan belum tentu umur kita masih ada. Makanya sebagian ulama mengatakan kunu robbaniyun. Jadilah kalian hamba-hamba robbani. Wala takunu ramadhaniyun, dan jangan kalian menjadi hamba Ramadan. Artinya apa? Kalau ini tentu level yang tinggi ya. Untuk orang-orang awam ya sudah beruntung gitu kan, bisa beribadah di bulan Ramadan. Tetapi untuk orang-orang yang level tinggi, jangan menjadi hamba Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu kalau kita yang meninggalkannya, Ramadan yang akan meninggalkan kita. Artinya jangan sampai kita ibadah hanya untuk Ramadan saja. Tapi ini lebih kalau orang yang beribadah di bulan Ramadan saja ini juga jauh lebih untung. Artinya dia masih meyakini bahwa Ramadan bulan terbaik. Masih meyakini Ramadan bulan terbaik. Tetap kita harus bisa memaksimalkan kesempatan ini. Karena boleh jadi tadi Ramadan belum tentu menghampiri kita kembali. Atau kita yang mendahului meninggalkan Ramadan. Waktu Ramadan ini adalah waktu yang sangat luar biasa, yang di dalamnya bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Bahkan kata Nabi SAW, jarak antara kedua orang, yang satu mati syahid, yang satu masih diberikan usia sampai bulan Ramadan, mereka beribadah di dalamnya, itu keutamaannya jauh, kata Nabi SAW, seperti jarak langit dan bumi. Coba bayangkan.
Ya, orang hanya mendapati satu Ramadan bisa seperti itu, ikhwatul iman. Makanya jangan sampai sia-siakan kesempatan ini. Dan kita hanya tersisa 10 hari lagi. Jangan sampai 20 hari yang lalu kita lalui tidak dengan apa-apa karena kita masih disibukkan dengan urusan-urusan duniawi kita. Kemudian 10 hari terbaik sisanya kita lalui begitu saja pula. Jangan sampai seperti itu. Makanya kata Nabi, khoba wa khasar, ragima'an, rugi, binasa, celaka, putus batang hidungnya, kan kata Nabi. Orang-orang yang sudah diberikan kesempatan Ramadan selama 29 atau 30 hari tapi tidak mendapatkan ampunan. Ya, padahal Ramadan ini ada bulan yang penuh dengan ampunan. Yang ampunan itu kita butuhkan. Setiap manusia butuh dengan ampunan. Nah, ikhwati iman azani Allah wa yakum ajmain. Setelah kita memahami ya bahwa kalau kita meyakini akan adanya hari akhirat, kalau kita meyakini bahwa setiap amalan kita akan dibalas, bahwa ada hari-hari di mana kita akan mendapatkan balasan yang baik atau balasan yang buruk, kalau kita sudah meyakini itu semua, maka kesempatan di dunia ini akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya beramal salih. Nah, terlebih ketika Allah memberikan momentum waktu yang terbaik untuk melakukan amal itu. Bisa berkali-kali lipat ikhwata iman pahalanya. Kalau kita bertepatan di malam Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Kalau tidak mampu, maka di malam-malam ganjilnya saja. Kalau tidak mampu, maka 7 hari terakhir. Ya, kita kalau 10 tidak mampu, maka 7 hari terakhir. Kalau tidak mampu, maka di malam-malam ganjil. Artinya, bagi orang yang orientasi akhiratnya luar biasa, maka dia akan mencari di 10 hari terakhir, baik di malam ganjil ataupun di malam genap. Nah, di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir ini, pertama adalah mandi dan bersih-bersih. Mandi dan bersih-bersih. Sebagaimana petunjuk Nabi SAW, "Idza dakhalat al-ashr igtasala wa tadib." Nah, ini kata Nabi SAW, apabila Rasulullah SAW masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mandi dan bersih-bersih, ya, mewangikan diri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah dari Hudzaifah ibnu Yaman, bahwasanya Rasulullah SAW yagtasilu bainal asya'ain. Ya. Mandinya itu di antara maghrib dan isya. Ini sunnah ini. Jadi kalau kita habis buka ya, setelah sholat maghrib, sunnah di 10 hari terakhir ini kita mandi. Sebagaimana hadis Aisyah ini. Gitu. Dan ini dilakukan juga oleh sebagian para sahabat, tabi'in, dan kebanyakan manusia yang mengetahui hal ini. Jadi ini sunnah nih. Jadi mandinya itu antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena untuk menyegarkan diri. Karena sunnah di 10 hari terakhir itu malamnya dihidupkan. Ya, seperti kita saat ini nih. Kita insya Allah sampai jam 11-an ya jadwalnya, bisa kurang, bisa lebih. Nah, setelah itu ada di antara teman-teman yang mungkin nanti langsung lanjut tilawah. Kemudian setelah tilawah dia baca Quran, baca Quran, sholat malam, ya. Kemudian zikir dan seterusnya. Pokoknya semalaman tersebut dihidupkan malamnya. Jadi yang namanya i'tikaf, dia berkhalwat dengan Allah, menikmati jamuan dari Allah, tilawahnya, sholatnya. Kalau dia sudah lelah tilawah, dia sholat mutlak beberapa rakaat silahkan. Ya, kalau di masjid nanti disediakan sholat malam lagi bareng-bareng, itu juga silahkan. Ya, yang jelas di malam tersebut dihidupkan. Kata Nabi SAW, malamnya dihidupkan. Ahya al-lail. Bukan pindah tidur. Jadi orang yang itikaf itu bukan pindah tidur. Di sebagian masjid, ya mungkin di masjid saya juga sama di sini ya, banyak orang-orang yang bekal kasur, dan kasurnya kasur yang proper gitu ya, kasur yang gede yang memang untuk tidur. Nah, padahal kan nggak perlu sebetulnya, Mas. Kenapa? Karena tidur itu cukup buat ngalenyap saja, ya ngalenyap teh. Ya kalau memang sudah lelah, nggak terlarang tidur, nggak terlarang. Cuman niatnya bukan untuk pindah tidur,
Nah, kekeliruan di kita bahwa itikaf itu pindah tidur. Padahal yang namanya itikaf, dia menghidupkan malamnya di masjid. Kenapa? Karena masjid adalah salah satu tempat untuk dia bisa berkholwat dengan Allah, khusyuk ibadah dengan Allah. Dan jangan pula ya di masjid itu menjadi tempat pindah kongkow-kongkow. Ya, jadi jangan sampai malamnya itu malah dipakai ngobrol, ya, dipakai ngegosip, jangan, ya. Kalau misalkan seperti itu, kita hindari, ya, kita sendirian saja. Kita sendirian ngisi, ya, jangan sampai kita berkumpul. Kenapa? Karena itikaf adalah kita memutuskan hubungan untuk sementara waktu dengan manusia. Itu yang namanya itikaf. Ya, bukan malah pindah kemudian kita ngobrol terus semalaman terbuang sia-sia, ya, bukan seperti itu. Yang namanya itikaf kita mengkhususkan diri dengan Allah dengan ibadah. Nah, salah satu caranya biar hal itu tercapai, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mandi setelah maghrib sebelum Isya. Itu yang pertama. Ya, jadi ini amalan yang dianggap sebagai amalan mubah tapi menjadi sunnah ketika kita lakukan. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi 10 hari terakhir ini kita benar-benar kita harus sungguh-sungguh. Makanya kenapa ada i'tikaf? Kenapa ada waktu khusus kita tidak bergaul dengan manusia? Bahkan dalam sebuah riwayat ketika orang itu beriktikaf, kemudian ada orang yang meninggal, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menengoknya sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Karena memang pada dasarnya dia sudah meniatkan diri untuk memutuskan hubungan dengan manusia. Memutuskan hubungan dengan manusia. Makanya keliru. Ya, kalau kita di masjid, kemudian semalaman itu malah dihabiskan dengan ngobrol-ngobrol. Ini kekeliruan. Bukan berarti tidak boleh ngobrol, ya. Kalau hanya sebatas ngobrol sejenak ditanya, ya silakan saja, nggak masalah. Pas waktunya buka, pas waktunya beres taraweh, misalkan ngobrol sejenak, nggak masalah. Tapi setelah itu jangan sampai waktu kita habis untuk ngobrol-ngobrol. Kita harus bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah. Kata Aisyah, karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru ahya al-lail. Satu, nih kata Nabi, kata Aisyah, beliau menghidupkan malamnya. Jadi malamnya dihidupkan. Jadi boleh tuh orang-orang yang malamnya dihidupkan, bentak gitu kan, siangnya tidur, boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang utama di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah malamnya, bukan siangnya. Berbeda dengan 10 hari Zulhijjah. Kalau 10 hari Zulhijjah yang utama itu siangnya. Malamnya biasa saja. Nah, ini menjadi diskusi nih di antara para ulama, mana yang terbaik, 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, jawabannya seperti tadi. Yang terbaik kalau malamnya itu adalah bulan Ramadan, kalau siangnya itu 10 hari Zulhijjah. Kenapa? Karena di situ ada wukuf di Arafah. Nah, Nabi SAW selama 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ahya al-lail, menghidupkan malamnya. Ingat, menghidupkan malamnya ini harus menjadi pegangan kita. Jadi bagi teman-teman yang berniat iktikaf, termasuk di rumah, ya, orang yang berada di rumah itu tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan aktivitas ini. Ibu-ibu misalkan, kalau tidak ada urus kenendei gitu kan, maka dia boleh melakukan aktivitas ini. Setelah maghrib dia mandi, kemudian dia berniat, ya. Bahkan siapa yang mensyarahi hadis ini dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus, pakaian yang terbaik di 10 hari terakhir itu. Diambil dari kalimat ini nih, ya. Memperbaiki diri, membuat dirinya wangi, memakai pakaian yang terbaik. Kalau ibu-ibu, pakailah mukena yang terbaik, ya. Jangan memakai mukena yang sudah 3 bulan belum dicuci, ya. Masuk 10 hari terakhir teh. Persiapkan mukena yang terbaik, sejadah yang terbaik. Ya, sejadah yang terbaik dipakai, dikeluarkan, ya, tong lebar gitu ya. Nah, ini dalam rangka ahyal lain, ya. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, wa iqadha ahlah, mengajak keluarganya, membangunkan keluarganya. Ya, membangunkan keluarganya. Dibangunkan keluarganya. Dalam hadis yang lain, baik itu orang yang masih kecil ataupun yang sudah besar. Baik itu orang yang besar ataupun yang masih kecil, itu dibangunkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kita semua ingin
berkumpul di surganya Allah Azza wa Jalla bersama keluarga. Kita punya cita-cita untuk sehidup sesurga. Makanya latih, didik ya anak kita untuk bisa mengikuti aktivitas ini. Ramaikan ya malam-malam 10 hari terakhir ini dengan ibadah. Jadi reang dengan baca Quran enggak masalah insyaallah ya. Kemudian yang ketiganya di dalam hadis ini wajadda wasyaddal mizar. Dia apa? Mengencangkan tali ikat pinggangnya. Ini beberapa makna. Pertama, biar ibadahnya makin kuat. Di sisi lain, ada yang memaknai dia tidak menggauli istrinya selama 10 hari terakhir ini. Sebagaimana dalam ayat 187, wa antum akifuna fil masajid wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau ada orang yang berniat iktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan, maka dia tidak boleh mempergauli istrinya. Pulang dulu mau apa, mau ini apa, say hello misalkan, nggak boleh ya. Kalau niat iktikafnya 10 hari. Jadi bersungguh-sungguh ya menjalankan ketaatan kepada Allah dengan cara menghidupkan malam, dibersamai keluarganya, membersamai keluarganya, artinya biar tambah semangat kan. Kita lihat anak kita lihat saudara kita ya, kita tanya, Dek udah berapa juz nih ya, kita tanya, itu kan nambah semangat. Jadi insya Allah ini indah nih ya kalau kita mengerjakan ketaatan ini secara bersama-sama. Sedih ya kalau kita sendirian sementara saudara kita kerek misalkan di mana ya, kita juga mungkin akan kurang semangat. Begitu pula kalau kita masuk surga. Ya, kalau kita mendapatkan, ya ibaratnya kalau kita mendapatkan voucher kamar presiden suite ya misalkan, tapi hanya sendirian, keluarga kita di bawah, kan tidak nyaman juga. Kita ingin mengajak keluarga kita ke atas, kita ingin berkumpul bersama-sama. Sebagaimana janji Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka dikembalikan kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Dalam Quran surah Tur, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ya kan, orang-orang yang beriman, keturunan yang beriman, maka Allah akan pertemukan kembali. Ya, tetapi tadi harus punya orientasi yang sama. Ya, berusaha untuk sehidup sesurga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka bersungguh-sungguh ya sekeluarga untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian ikhwati iman azani Allah wa yakum ajmain. Yang ketiga, di antara amalan yang bisa kita kerjakan al-iktsar minas shalah fi layalil ashr al-awakhir min Ramadan. Memperbanyak salat. Ini menunjukkan bahwa salat di bulan Ramadan itu tidak hanya terbatas kepada jumlah. Baik yang mengatakan jumlahnya 11 ataupun 23, tidak. Tidak terbatas pada itu, tidak terikat dengan jumlah itu. Bebas silahkan. Bahkan kan diriwayatkan Imam Malik pernah melakukan sholatnya sampai 40 rakaat. Artinya selama bulan Ramadan itu kalau kita sudah sholat bersama imam, misalkan kata Nabi SAW, man sholat ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam, hatta yang sholif, sampai selesai imam itu sholatnya, sampai witir selesai gitu kan, maka dia dicatat sholat sepanjang malam. Nah, kalau orang tahu tentang keutamaan sunnah memperbanyak sholat, dia tidak akan mencukupkan diri dengan, tadi saya sudah sholat bersama imam. Dia bisa menambahnya lagi. Sholat mutlak. Sholat mutlak ini kan bukan sholat yang terikat dengan waktu. Artinya dia bisa menambah beberapa rakaat semau dia. Terus sholat 2 rakaat, terus sholat 2 rakaat, tanpa dibatasi dengan jumlah. Semampunya saja. Kalau dia hanya mampu 2 rakaat, ya silakan 2 rakaat. Tetapi sholat yang terbaik itu adalah tulul qiyam, lama berdirinya. Bahkan saking menikmatinya, Utsman bin Affan, beliau pernah sholat menghabiskan 1 Quran dalam 1 rakaat. Coba. 1 Quran dalam 1 rakaat, saking menikmatinya ikhwati iman. Ya, jadi memperbanyak sujud di bulan Ramadan ini sesuatu yang dianjurkan. Artinya kalau kita sudah selesai sholat bersama imam di masjid, misalkan ibu-ibu pulang ke rumah, bapak-bapak i'tikaf, ibu-ibu boleh melanjutkan sholat. Tadi, ya, ibu setelah tilawah. Karena tadi kita menghidupkan malam nih, ya. Jadi judulnya itu kita menghidupkan malam. Jadi kalau kita bosan tilawah, kita ambil wudhu, kita sholat lagi, misalnya kalau sudah batal tadi ya, kita tilawah lagi. Aduh, leles nih, bangun lagi, sholat lagi, silakan. Kasratus sujud.
Ya, sebagaimana hadis dari Sauban, Maula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sauban ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqul, beliau mengatakan, ya apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika bikasratis sujud. Jagalah oleh kalian atau jagalah oleh engkau memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Karena dengan memperbanyak sujud, Allah akan meninggikan derajatnya. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah akan hapuskan dengan sujud tersebut dosa-dosa. Artinya, sujud ini mendatangkan manfaat. Sujud ini artinya sholat sunnah. Manfaatnya menurut hadis ini, Allah akan tinggikan derajat seseorang karena sholatnya. Terlebih kalau sholat itu disempurnakan. Kita tahu bahwa bacaan surat itu sunnah. Tetapi tadi kan kata Nabi, barang siapa yang membaca 3 ayat di dalam sholatnya, maka itu lebih baik daripada unta besar gemuk yang sedang hamil itu, gitu kan? Maka dia sempurnakan sholatnya. Meskipun bacaan surat itu sunnah, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa hatta anka biha khati'ah, dan akan dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian dari Rabi'ah bin Ka'ab. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu an. Kata beliau, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ih wa hajatih. Kemudian saya membawakan kebutuhan beliau untuk berwudu dan juga untuk hajat yang lainnya. Kemudian karena baiknya Rabi'ah bin Ka'ab ini ditanya oleh Nabi SAW, kamu mau apa? Gitu kan? Kamu punya keinginan dari saya, kata Nabi. Kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin menemanimu di surga. Luar biasa ini permintaan sahabat. Luar biasa permintaan sahabat. Lihat bagaimana sahabat itu kalau ditawari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi orientasinya bukan dunia. Kalau saya dekat dengan presiden, misalkan dekat dengan penguasa, kemudian ditawari, kamu mau apa? Pasti mintanya urusan-urusan dunia, ya kan? Tapi lihat bagaimana sahabat Nabi. Nabi mampu memberikan apa yang diinginkan oleh sahabatnya tadi. Apapun yang diinginkan pasti Nabi mampu. Tetapi orientasi sahabat akhirat, lihat bagaimana orang-orang yang sudah tersibegoh hatinya dengan pendidikan Nabi yang menunjukkan bahwa kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Maka permintaannya pun yaitu murafaqataka fil jannah, aku ingin menemanimu di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghairu dzalik, ada enggak permintaan yang lain? Kata Nabi, huwazak, cukup itu saja ya Rasulullah. Cukup itu saja tapi berat kan gitu ya. Qala, kata Nabi, fa'inni ala nafsik bikasratis sujud. Maka bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu itu dengan banyak bersujud. Lihat, banyak bersujud ini adalah salah satu cara supaya kita bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Pertanyaannya, cinta tidak kita kepada Nabi? Rindu tidak kita kepada Nabi? Adakah keinginan di dalam hati kita untuk membersamai Nabi, untuk melihat wajah beliau? Orang-orang yang memiliki keinginan, orang-orang yang memiliki kerinduan berjumpa dengannya, pasti akan berusaha menempuh cara, berbagai macam cara yang bisa dia lakukan, yang dengan cara itu dijanjikan dia bisa membersamai Nabi SAW. Nah, ini salah satu caranya apa? Memperbanyak sujud, ikhwati iman. Sok silahkan. Kalau kita masih punya waktu, kalau kita masih belum lelah, ya, berusaha sebaik mungkin. Malamnya kita hidupkan dengan memperbanyak sujud. Salat mutlak adalah salat yang tidak terikat. Silakan 2 rakaat, silakan. Ya. Kalau perlu pegang mushaf, baca Al-Qur'an dari mushaf. Walaupun itu bukan sesuatu yang afdal, tapi mafdul. Mafdul artinya kurang afdal. Tapi dibolehkan insya Allah. Dibolehkan. Nah, ini usaha kita menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir. Berkata Imam An-Nawawi di dalam syarah hadis ini, fihil hasu ala kasratis sujud wa targhib wal muradu bihi sujud fis shalah. Maksudnya apa? Kata Imam An-Nawawi adalah kita kalau kita punya harapan, kalau kita punya keinginan targhib,
maka harapan tersebut wujudkan dengan banyak bersujud di dalam sholat. Nah, ini kesempatan kita ikhwatul iman. Makanya nikmati setiap episode, ya, setiap perjalanan kita di malam-malam terakhir ini. Ya, syukur-syukur kalau kita memiliki kalau istri memiliki suami yang bisa ngimamin, ya. Kalau tidak di masjid, ya, bisa membersamai. Ya, ini luar biasa, ya, luar biasa. Itu bisa menjadi motivasi, insya Allah, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, khatmul Quran. Mengkhatamkan Al-Quran. Saya juga suka malu sendiri ini, ya. Saya juga malu sendiri. Saya punya target, ya, beberapa kali khatam di bulan Ramadan, ya, tapi ternyata aduh ini targetnya masih jauh, ya. Gak apa-apa, yang penting kita punya target dulu, yang penting kita punya cita-cita dulu. Nah, di 10 hari terakhir ini kita harus punya target untuk ngebut, ya. Kalau di hari-hari biasa, karena tadi mengapa kita butuh liburan gitu, ya, di 10 hari terakhir ini. Biar lebih banyak waktu untuk memaksimalkan ibadah kita. Ya, salah satunya adalah mengkhatamkan Al-Qur'an. Dikatakan di sini sebagian dari para salaf ijtihad, ya, fi khatmil Qur'an, mereka bersungguh-sungguh mengkhatamkan Al-Qur'an di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Imam Qatadah rahimahullah, biasanya mereka mengkhatamkan Al-Qur'an di setiap di 7 malam, setiap 7 malam gitu. Jadi dalam 7 malam khatam 1 kali, ya. Imam Qatadah tuh. Fa iza dakhala Ramadan, khatama fi kulli salah. Kalau masuk di bulan Ramadan itu 3 kali khatamnya, ya. Jadi di bulan-bulan biasa seminggu sekali. Tapi kalau masuk Ramadan 3 hari sekali. Kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, khotamnya setiap malam. Coba bayangkan ikhwatul iman, ya. Kadang kita ketika kita melihat riwayat-riwayat seperti ini, kadang kita masih gogodeg gitu, ya. Gogodeg teh kumaha ya? Aduh, kumaha carana? Iya, kumaha carana, karena mungkin satu, waktu kita kurang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena lemahnya keinginan, kurangnya ihtisab, sehingga waktu kita juga kurang barokah. Nah, sementara mereka, karena keseriusan mereka, kesungguhan mereka, maka waktunya berkah. Waktunya berkah. Waktu berkah itu apa? Waktunya sama. Setiap manusia memiliki 2 jam misalkan, tetapi kalau waktunya berkah, ada sesuatu yang lain yang Allah tambahkan. Kenapa? Karena Allah itu waktunya itu sendiri kan. Innallaha dahar, Allah itu waktu. Jadi gimana Allah? Kalau Allah memberikan keberkahan kepada seseorang, maka wajar. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu bisa 2 kali dalam sehari. Luar biasa kan? Nah, masa kita, ya, kalau misalkan kemarin-kemarin kita baru selesai 1 kali, nah coba usahakan nih, ya, sehari 1 juz, sehari 3 juz nih. Kenapa? Karena waktu kita banyak. Ya. Makanya tadi, kenapa kita harus memiliki waktu leluasa di 10 hari terakhir ini, biar bisa memaksimalkan ibadah. Ya, sehari 3 juz kan, 1 juz itu kan 1 jam itu. Ya, 1 juz itu kurang lebih 1 jam. Kalau sudah lancar mungkin setengah jam atau sampai 40 menit lah, ya. Itu artinya maksimal itu 3 jam. Kita bisa menyisihkan waktu untuk bisa khatam, untuk bisa selesai 3 juz per hari. Artinya 10 hari 30 juz, ya kan? Bisa dikebut, apalagi juz terakhir kan lebih pendek-pendek suratnya. Ya, tidak seperti juz-juz awal. Artinya kembali kepada keinginan kita, ya, keyakinan kita mau meraih pahala yang banyak, meraih pahala yang besar, atau kita hanya sekedar menjadi ordinary people saja, ya, menghadapi Ramadan ini hanya menjadi orang biasa-biasa saja, menjadi orang-orang ammah saja, atau kita ingin menjadi orang yang spesial di mata Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kata para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran wa khasatu. Mereka itu adalah keluarga khususnya Allah. Masa kita tidak mau diaku menjadi keluarganya Allah? Ya, di 10 hari terakhir ini kita maksimalkan. Perbanyak baca Al-Quran. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Dan sebaik-baik baca Al-Quran itu memang di malam hari. Sebagaimana hadis yang mengatakan,
Kata Nabi, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah." Saum dan Quran itu akan memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulus saum, ya. Saum akan berkata, mana tuh ta'am wasyarab bin nahar. Mereka menahan lapar, mereka menahan makan, menahan minum di siang hari karena aku, maka izinkan aku memberikan syafaat padanya. Dan Al-Quran berkata, mereka menahan tidur di malam hari karena membacaku. Nah, ini keutamaan membaca Al-Quran di malam hari. Nah, makanya salah satu amalan terbaik ya di malam-malam Lailatul Qadar itu adalah membaca Al-Quran, ya, bentakeun, ya, gitu untuk baca Al-Quran. Selesaikan ya satu malam, setiap malam 3 juz, luar biasa. Sehabis Isya sampai jam 12 gitu kan, habis tarawih kan jam 8, jam setengah 9 ya, kebut lah gitu kan. Setelah kajian ya baca Quran, ini insya Allah faidahnya luar biasa ya. Nah, juga hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW itu orang yang paling dermawan, ya, orang yang paling dermawan di antara manusia dalam kebaikan. Dan kedermawanan beliau itu jauh lebih lagi ketika masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena Jibril senantiasa mendatanginya di setiap malam di bulan Ramadan, di setiap malam. Ya, hatta yang salikha, sampai Nabi itu terbaring. Untuk apa? Untuk memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya. Jadi murojaah Rasulullah SAW kepada Jibril itu setiap malam di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ya malam-malam itu kita habiskan untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Ya pokoknya haramkan televisi ya ketika malam Ramadan itu ya. Haramkan televisi, jangan sampai nonton-nonton gitu ya. Gitu. Fokus ya kepada urusan-urusan ibadah. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, masih ada 100 lagi ya Kang Muh ya. Yang kelimanya ad-du'a fi shalah inda mururi ala ayatir rahmah wal azab. Berdoa di dalam salat. Ya, berdoa di dalam salat ketika melalui ayat-ayat rahmat dan juga ayat-ayat azab. Artinya apa? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ya salat sendirian misalkan, kemudian pegang Quran, nah ini makanya pentingnya kita memahami ayat. Tapi kalau kita hafal ayat-ayat yang familiar ya di telinga, tentu kita bisa memahaminya. Artinya sunnah ketika kita berdoa sejenak, ya ketika kita membaca ayat-ayat rahmat, membaca ayat-ayat azab. Cuman kalau ngimamin itu agak sulit. Ya, kalau sengaja ngimamin agak sulit. Dan di kita mah tekaup eureun seeutik disangkanya teh lupa kan gitu ya. Ya. Kalau kita berhenti sejenak aja disangkanya lupa. Apalagi kalau ayat-ayat yang sudah familiar, ayat-ayat yang sudah pada hafal ya. Kadang di kita itu jamaahnya kurang adab gitu ya. Kalau misalkan kita baca surah Al-A'la, kemudian lupa, itu langsung yang mengingatkan hampir semua masjid, hampir semua jamaah itu mengingatkan ya. Karena mereka juga hafal. Tapi kalau ada ayat-ayat yang mereka tidak hafal, langsung krik, 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 sepi gitu, nggak ada yang benerin. Tapi kalau ayat-ayat yang familiar gitu kan di telinga, seolah-olah jamaah itu punya hak yang sama, padahal tidak ya. Ada adabnya, mengingatkan imam juga ada adabnya. Siapa yang berhak mengingatkan? Tentu orang yang paling dekat dengan imam. Orang yang paling belakang kalau dia hafal ya. Tapi kalau dia tidak hafal, tentu ya siapa aja yang hafal, tapi jangan sampai reang gitu loh. Jangan sampai saling sahut menjauh sehingga membuat imam juga tidak fokus kan mendengarkan apa sih yang ini teh, karena berbarengan begitu. Nah, makanya untuk mengamalkan hadis ini sulit kalau sedang mengimami. Ya, tapi kalau kita sedang sholat sendirian, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat ini kan tidak ketahuan yang mengimami bermakmum kepada Nabi, makanya tahu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dari Huzaifah, qal, shallaitu ma'an Nabi SAW. Aku pernah sholat bersama Nabi SAW zatal lailah di satu malam. Kemudian Nabi membaca atau membuka dengan surah Al-Baqarah. Fakultu, maka aku bergumam di dalam diriku, yarka'u inda mi'ah. Mungkin Nabi akan ruku setelah 100 ayat. Ternyata Nabi lanjut. Kemudian
kata Hudzaifah, yusolli biha fi raqatin. Kemudian Nabi menyelesaikan satu surat tersebut, ternyata kayaknya ini Al-Baqarah nih untuk satu rakaat. Ternyata setelah Al-Baqarah masih lanjut, ya, membuka lagi dengan surat An-Nisa, ya, kemudian surat Ali Imran, ya, kemudian terus membaca. Nah, kata Hudzaifah, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Apabila melewati ayat-ayat tasbih, Nabi bertasbih. Jadi kalau melewati ayat-ayat tasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, misalkan, ya, Nabi bertasbih, subhanallah, subhanallah, gitu. Ya boleh itu. Ya, jadi kalau melewati ayat-ayat tasbih, ya, beliau bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nabi membaca tasbih, subhanallah, gitu. Wa idza marra bisu'alin sa'al. Apabila melewati ayat-ayat yang bersifat doa atau yang kita menginginkannya, maka Nabi memintanya. Ya, kalau bertemu dengan ayat-ayat rahmat, ya, bertemu dengan ayat-ayat yang menggiurkan surga, kenikmatan-kenikmatan surga, maka Nabi berdoa, maka Nabi meminta. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwaz. Dan kalau Nabi melewati ayat-ayat yang kita ingin berlindung dari hal tersebut, maka Nabi pun berlindungnya. Maka Nabi ta'awuz. Ya, jadi kalau melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Kalau melewati ayat-ayat rahmat yang perlu diminta, maka beliau memintanya. Kalau melewati ayat-ayat azab yang kita berlindung daripadanya, maka Nabi pun berlindung daripadanya. Ini disunahkan, ikhwati iman. Ya, makanya pentingnya kita memahami apa yang kita baca. Makanya kalau ada orang yang bertanya gimana caranya khusyuk, ya pahami apa yang dibaca. Kalau kita memahami apa yang dibaca, maka insya Allah itu lebih mudah untuk sampai kepada tingkatan khusyuk, ya. Kemudian yang keenam, al-iksar min zikrillah. Memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha ila darajatikum wa khairun lakum min infaqiz dhahab wal waraq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatasbiru a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala zikrullah. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan satu amalan yang itu lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada simpanan-simpanan raja kalian. Dan itu bisa meningkatkan derajat kalian. Dan itu lebih baik daripada infak dengan emas ataupun perak. Dan itu lebih baik daripada engkau bertemu dengan musuh. Dan engkau berperang dengan mereka. Sampai engkau terpukul lehermu, pundakmu. Kata Nabi apa? Kata para sahabat, tentu saja ya Rasulullah, zikrullah. Zikir kepada Allah. Lihat, luar biasanya zikir kepada Allah. Kita ingat kepada Allah, Rob, ya, pencipta kita, dan itu memang bisa lebih ikhlas kan gitu. Kadang kalau kita berinfak ada godaannya, ingin disebut dermawan. Kalau kita berperang ingin disebut pemberani. Kalau kita amalan-amalan yang lain mungkin ada embel-embelnya. Tetapi kalau zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, itu mungkin lebih terjaga. Dan itu menunjukkan kelemahan seorang hamba di hadapan Khaliknya. Nah, di antara zikir yang dianjurkan adalah tasbih. Ya, subhanallah. Jadi di antara zikir yang lumrah dibacakan oleh Nabi, zikir yang biasa diucapkan oleh Nabi itu adalah pertama tasbih, ya, tasbih. Kemudian tahmid, tahlil itu la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, keutamaan zikir, contoh misalkan di sini, ya, masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan zikir. Kata Nabi SAW, pertama nih, yang mudah, saya kasih contoh yang mudah. Kenapa? Karena kalimat-kalimat ini insya Allah Bapak Ibu juga sudah hafal.
Ya, saya tidak ngasih contoh yang kita harus menghafalnya kembali. Tapi ini kalimat-kalimat yang kita semua sudah familiar dengan kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Menurut hadis muttafaqun alaih, yakni disepakati oleh Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini sahih. Kalau dibaca 100 kali, itu dihapuskan dosa meski sebanyak buih di lautan. Kita semua butuh untuk dihapuskan dosa. Ramadan adalah waktu terbaik, bulan terbaik untuk kita memohon itu. Makanya perbanyak tuh. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ya, di malam-malam ini. Perbanyak. Kalau kita sudah lelah baca Quran, ya, amalkan nih kalimat-kalimat ini. Walaupun kita sambil merem-merem dikit, insya Allah nggak apa-apa. Mala yudraku kulluh, wala yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita kerjakan semuanya secara maksimal, jangan ditinggalkan seluruhnya. Itu kan 100 kali baca subhanallah wa bihamdih, Allah hapuskan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, kata Nabi SAW. Yang kedua, subhanallah wa bihamdih, tapi berat di mizan, berat di timbangan. Kemudian dicintai Ar-Rahman. Kalimat yang ringan, tapi berat di timbangan. Dicintai Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ini kan tasbih semua, ini contoh-contoh tasbih semua. Ya, kemudian yang ketiga contohnya subhanallah. Subhanallah. Dibaca 100 kali, dicatat 1000 kebaikan atau dihapus 1000 kesalahan. Coba, luar biasa ya. Pahala paling dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Tetapi ya tadi kembali kepada pembahasan di pembukaan awal. Ini semua tidak bisa kita lakukan kecuali oleh orang-orang yang memang memiliki keyakinan akan kehidupan akhirat. Orang-orang yang tidak gagal paham tentang sunnah. Orang-orang yang memiliki ihtisab, harapan pahala. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang itu. Orang-orang yang tertipu ini tidak mungkin melakukan amalan-amalan yang ringan ini. Ini kan amalan yang ringan sebetulnya. Tapi baca 100 subhanallah itu nggak sampai 5 menit. Ya, baca subhanallah 100 kali itu nggak sampai 5 menit. Coba lakukan. Ya, nggak sampai 5 menit. 100 subhanallah wa bihamdihi 100 kali juga sama, nggak sampai 5 menit. Allah meminta waktu kita 5 menit aja. Ya, tetapi faidahnya untuk kita, bukan untuk Allah. Seluruh manusia memujinya, seluruh manusia mengibadahinya, maka tidak bertambah kekuasaan Allah. Itu semua akan kembali kepada kita. Kemudian, contoh yang keempat, subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Barang siapa yang membaca 1 kali saja ini, maka ditanamkan pohon kurma di surga. Pohon kurma itu kan simbol kekayaan orang Arab ya. Orang Arab simbol kekayaan itu kurma. Pohon kurma, bukan mobil ya. Tapi mungkin kurmanya juga bukan 1 ya. Ditanamkan pohon kurma di surga. Subhanallahil azim wa bihamdih. Dibaca 1 kali, Allah bikinkan. Artinya kalau disebut pohon kurma, berarti kita punya tanah di surga gitu loh, ya. Berarti kita punya rumah juga di surga. Ini simbol ini. Allah tanamkan pohon kurma di surga. Berarti menunjukkan kita punya tanah di situ di surga. Dijamin kita masuk surga. Ya, ini kalimat-kalimat yang ringan, kalimat-kalimat yang sudah terbiasa kita lakukan. Coba ya, sibukkan diri kita, isi waktu kita dengan kalimat-kalimat tersebut. Yang kelima, contohnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali, ini memang agak panjang. Ya, dibaca 10 kali tapi nggak sampai 5 menit juga ini. Ya, kalimatnya agak panjang tapi kan kalimat yang gampang. Itu seperti membebaskan 4 jiwa dari keturunan Ismail. Membebaskan 4 jiwa, ya, membebaskan budak, ini amalan yang tinggi ini. Amalan yang tinggi 4 jiwa membebaskan budak. Amalan yang terpuji, amalan yang luar biasa. Itu sepadan dengan kita membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, ya, zikir terbaik itu adalah la ilaha illallah. Makanya ketika di Arafah kan tidak ada bacaan yang lain kecuali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini. Hanya itu saja, walaupun kita boleh berdoa yang lainnya silakan. Tetapi
kalau kita lelah ya berdoa dan seterusnya, maka zikir terbaik itu la ilaha illallah. Dan doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Jadi doa terbaik itu alhamdulillah. Kita dengan ucapan alhamdulillah itu kita sudah meminta karena kita memuji Allah dengan doa ibadah, doa yang bersifat ibadah. Jadi kalau kita tahu ilmunya, kita syukuri apa yang ada, alhamdulillah, itu sudah merupakan bagian dari doa ikhwatul iman. Doa terbaik adalah alhamdulillah, zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian contoh yang keenam adalah la haula wala quwata illa billah. Itu sebagai simpanan di surga. Kalau kita ingin punya simpanan deposito di surga, maka perbanyak hauqalah ya. Hauqalah ini la haula wala quwata illa billah. Nah, ini diantara keutamaan berzikir. Contoh-contohnya seperti ini yang ringan-ringan ya, yang mudah kita kerjakan. Coba sibukkan malam-malam kita dengan zikir-zikir seperti ini. Mudah insyaallah ya. Kemudian yang ketujuh, al-iksar minal istighfar. Memperbanyak istighfar. Nah, ini yang kita butuhkan. Ramadan adalah bulan maghfirah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan di dalam Ad-Da' wad-Dawa ada sekitar 49 dampak dari dosa yang kita kerjakan. Di antaranya adalah yang sering menjadi gangguan di kehidupan kita adalah sempitnya rizki, ya, kosongnya hati, susahnya mendapatkan cahaya ilmu. Itu semuanya diakibatkan oleh dosa kita. Jadi akibat dosa itu luar biasa ikhwatul iman. Baik dosa-dosa yang secara sengaja kita kerjakan ataupun dosa-dosa yang tanpa sengaja kita kerjakan. Dosa besar yang kita kerjakan maka kita butuh dengan taubat. Butuh dengan taubatan nasuha. Sementara dosa-dosa kecil atau yang kita anggap kecil, maka mudah-mudahan itu bisa terhapuskan dengan amalan madiyah, ya, artinya amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa seperti as-shalatul khams, umroh, al-umroh ilal umroh, jum'ah ilal jum'ah, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil mudah-mudahan. Tapi intinya adalah bahwa kita butuh dengan istighfar. Sebagaimana yang pernah kita singgung ya, istighfar itu kata Syekh Utsaimin, maghfirah itu dari kata ghafaro ya, sama satu akar kata dengan kata mighfar. Mighfar itu artinya penutup kepala untuk melindungi kita dari panah musuh. Artinya maghfirah juga sama, berfungsi tidak hanya menutupi tapi juga melindungi dari akibat buruk dosa yang kita kerjakan. Kalau kita lihat misalkan Imam Al-Qurtubi, beliau pernah meriwayatkan seorang sahabat dari Hasan Al-Basri menyaksikan ada orang yang datang kepada Hasan Al-Basri, beliau meminta nasihat tentang gersangnya kebun mereka. Tidak berbuah, paceklik. Kemudian kata Hasan Al-Basri, istighfarlah. Datang lagi orang yang lain, orang yang berbeda, mengadukan tentang kemiskinan yang dialaminya. Kata Hasan Al-Basri, istighfarlah. Kemudian ada orang yang datang lagi, orang yang berbeda, meminta dinasihati karena sudah menikah, tidak memiliki keturunan. Maka jawabannya sama, istighfarlah. 3 masalah yang berbeda, tetapi ini masalah yang common ya di kehidupan sosial kita. Ya. Usaha susah ya. Kalau dalam konteks itu kan tadi pertaniannya tidak lancar gitu kan, kering, paceklik dan seterusnya. Kemudian kemiskinan. Ini kan gejala sosial juga ya. Kemudian tidak memiliki anak juga sama ya. Semuanya dijawab dengan istighfar. Dan ini sesuai dengan firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dalam Quran surah Nuh ya. Beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar, Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Nah, ini kan jawaban dari pertanyaan orang yang pertama tadi ya. Dengan istighfar yursilis sama alaikum midrar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ini jawaban untuk orang yang kedua dan ketiga. Allah akan jadikan kalian kaya. Allah akan berikan tambahan harta dan juga Allah akan berikan anak kepada kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kebun yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Ini kan jawaban ikhwatul iman. Ini gara-gara istighfar. Istighfar bisa membuka pintu rizki.
Istighfar bisa menjadi obat dari sulitnya hidup. Istighfar bisa menjadi obat dari sempitnya hati. Semuanya karena istighfar. Makanya kita butuh dengan istighfar. Kenapa? Karena untuk menghilangkan efek dosa yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau hidup kita itu terasa sempit, sulit, mungkin ada efek-efek dari dosa yang dulu pernah kita kerjakan. Makanya kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan kita mendapatkan magfirahnya. Makanya anjuran Allah untuk mendapatkan istighfar itu dengan kalimat wasari'u wasabiqu. Ya, bersegeralah, berlombalah. Gitu. Dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan man aktsara istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, man aktsara istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan ya dari setiap kegundahannya jalan keluar. Dari setiap kegundahannya itu solusi, ide yang cemerlang. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dalam setiap kesempitannya Allah akan jadikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini manfaat istighfar coba. Orang yang gundah gulana Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan kelapangan. Orang yang dalam kesempitan Allah akan lapangkan, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Kemudian dalam hadis Nabi yang catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Jadi penuhi itu catatan amal kita dengan istighfar. Kan nanti yang ditimbang itu kan bisa orangnya, bisa catatan amal, bisa amalannya kan gitu. Semuanya merefer kepada amalan semuanya. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang ditimbang itu buku catatan amalnya. Nah, makanya penuhi catatan amal kita dengan banyak istighfar. Istighfar unggul ya gitu kan. Ini luar biasa ya. Kenapa? Karena istighfar menunjukkan khosyah kita kepada Allah. Istighfar menunjukkan rasa takut kita kepada Allah. Istighfar menunjukkan pengakuan akan Jalla wa'alanya Allah. Kuasanya Allah. Azabun syadidnya Allah. Ya. Syadidul iqabnya Allah. Kita takut akan semua itu. Makanya kita butuh istighfar. Ketika zat yang kita takuti akan azabnya, maka dia akan memberikan kasih sayangnya. Begitu pula Allah. Ketika seseorang tidak merasa aman dengan azabnya, maka Allah akan memberikan keamanan bagi dirinya. Tetapi kalau ada orang-orang yang merasa aman dengan iqabnya, maka orang tersebut tidak akan pernah aman dari azabnya. Yang kedelapan, al-iktsar minas shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sholata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sababun limaghfiratiz dzunub. Ya, bersolawat kepada Nabi itu adalah salah satu cara untuk menghapuskan dosa. Wa rafa'ad darajat, meninggikan derajat. Wa qada'ul hajat, salah satu cara untuk memenuhi hajat. Ya, sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat saja, sallallahu alaihi asyra salawat, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah akan mengijabah kebutuhan-kebutuhannya. Wa huttat anhu asyru khati'atin, dan Allah akan memberikan ampunan, penghapusan dosa atas setiap kesalahan-kesalahannya. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan Allah akan memberikan 10 tingkat derajatnya. Itu yang ke-8. Al-iktsar minas shalah, terutama habis azan ya. Habis azan itu jadi ketika azan jangan sampai kita lengah. Ketika ada muazin jangan sampai kita ngobrol. Ketika ada muazin jangan sampai kita khusyuk dengan urusan kita. Coba sigep ya menjawab azan. Kemudian setelah menjawab azan kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, sebagaimana salawat di dalam salat. Kemudian setelah itu kita doa habis azan, ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Kata Nabi, kalau urutan itu dilakukan, maka fahallat syafaati, halal baginya syafaatku. Luar biasa. Amalan-amalan yang sederhana, ikhwati iman, azani Allah wa iyyakum ajma'in, ya. Yang ke-9, al-iktsaru minad du'a,
ya memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah 186 Allah menyisipkan satu ayat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan saum, tetapi kata para ulama justru ini rahasia. Ketika orang yang saum itu kalau berdoa akan diijabah oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, apabila hambaku bertanya kepadaku maka aku akan ijabah doanya. Selama dia memenuhi kewajiban-kewajiban yang aku berikan kepadanya dan mereka beriman kepadaku supaya mereka mendapatkan petunjuk. Nah, di antara doa yang dianjurkan di 10 hari terakhir adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul af fa'fu anni. Sesungguhnya engkau itu Maha Pengampun, cinta terhadap kemaafan, maka ampunilah aku. Nah, ini kembali lagi kepada urusan magfirah, ya. Kembali lagi kepada urusan dosa di mana manusia itu khotta'un. Ya, sigoh mubalaghah menunjukkan bahwa manusia itu tempatnya dosa, akan senantiasa terus-menerus berbuat dosa. Baik sengaja ataupun tidak sengaja, makanya kita butuh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini doa ini dianjurkan untuk dibaca setiap malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ke-10 yang terakhir, al-khalwah ma'allahi ajalla wa jalla jalaluh. Ya, sisihkan waktu ya terbaik ya berdoa, nikmati ya gunakan kesempatan untuk berduaan saja dengan Allah, karena orang yang sudah terbiasa berduaan dengan Allah semasa hidupnya, maka dia akan terbiasa dalam kesepiannya nanti di alam kubur. Sebaliknya, orang-orang yang tidak terbiasa berduaan dengan Allah, bersepi-sepian, ya, tidak terbiasa bersepi-sepian, selalu ingin dikelilingi manusia, maka penderitaannya nanti ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, ketika dia mendengar teman-temannya meninggalkannya, keluarganya meninggalkannya, dia tidak memiliki bekal sama sekali. Itulah penderitaan yang sesungguhnya. Makanya gunakan waktu kita untuk berkhalwat dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, putus sementara waktu hubungan kita dengan manusia, nikmati kesendirian kita dengan Allah, maka kita akan terbiasa nanti ketika Allah ketika kita dimasukkan ke alam kubur. Terakhir ya, ucapan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, ya man doa umuruhu fi la syai' istadrik ma fataka fi lailatul qadar fa innaha tahsabu bil umur. Wahai yang telah menyia-nyiakan umurnya untuk perkara tak berguna. Ini kita semua nih ya, sudah banyak sekali ya usia kita, umur kita digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka raihlah kembali di malam Lailatul Qadar, waktumu yang tersia-sia itu. Kenapa? Karena Lailatul Qadar kalau kita dapatkan, sesungguhnya satu malamnya sebanding dengan umur keumuman manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khusus bagi saya sendiri yang menyampaikan dan juga pada ikhwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk mengarungi sisa-sisa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Silakan kamu, saya kembalikan lagi. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallah khairan katsira. Ini luar biasa nih ya, 10 amalan terakhir di bulan Ramadan. Saya dapat kabar malam ini Cibiru macet total Ustaz, karena sudah mulai nampak orang berbondong-bondong itikaf di jalan raya ya. Luar biasa. Saya dapat kabar dari Kang Lia nih, baru nyampe di rumah tadi ya. Nah, di kolom chat Ustaz ada, kita akan batasi waktunya sampai jam 11 ya Ustaz. Di kolom chat nih ada 2 pertanyaan, tapi 1 pertanyaan dari titipan dari seseorang lewat WhatsApp saya. Saya akan bacakan ketiga-tiganya ya. Kaitannya dengan tempat itikaf. Saya nih punya tempat di rumah pojokan, musola kecil, Ustaz. Ya. Bolehkah saya itikaf di musola di dalam rumah? Satu itu. Yang kedua dari Ibu Hajah Heni Rusnayati di Bandung. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan zikir istighfar? Karena suka bingung yang mana dulu nih ya, urutannya ya. Urutannya biasanya. Yang ketiga pertanyaan dari Ibu Hajah Lita Julita. Ustaz izin bertanya, pada zikir pagi petang, sunahnya istighfar itu 100 kali di pagi hari, tapi di petangnya tidak disunahkankah? Ya. Tetapi di petangnya tidak disunahkankah?
Baik Ustaz, silakan. Satu, kaitan tentang tempat itikaf. Apakah Iya, boleh nih itikaf di rumah suka ada musola kecil di dalam? iya. Monggo Ustaz, tafadhol. Iya, pada dasarnya ya iktikaf itu di masjid ya pada dasarnya. Tetapi bagi ibu-ibu yang memiliki kewajiban, yang tentu kewajiban itu lebih besar daripada kewajiban iktikaf, ya kan? Seorang istri ya melayani suaminya, ya melayani keluarganya, ini tentu lebih wajib daripada iktikafnya. Karena kalau misalkan dia iktikaf, khawatir nanti ada madorot. Sebagaimana kaidah tadi, madorot harus lebih dahulu dihilangkan daripada mengambil manfaat. Nah, kalau kita memiliki tempat kecil, ya khusus, ya boleh-boleh saja di situ. Jangankan di situ, di kamar saja boleh, nggak apa-apa. Artinya, ya bukan masalah tempat, tapi masalah kondisi kita sedang apa. Kalau misalkan ibu, ya ke tempat tersebut ngarengkol sepi ternyata enak geningan tapi ngarengkol ya tibra sampai subuh hati mah tuh bukan itikaf ya. Artinya kalaupun di kamar ya seandainya di rumah tapi kita melakukan aktivitas sebagaimana umumnya yang dilakukan di masjid seperti amalan-amalan tadi, insya Allah Bu ya ibu akan mendapatkan tadi ya keutamaan Lailatul Qadar insya Allah ya. Beda itikaf bawa bandel ke masjid boleh nggak Ustaz? Bawa apa? Bawa bandel, udah ada yang itikaf bawa bandel. Boleh, Pak. Boleh-boleh saja. Cuma ya tadi itu kan tujuan kita untuk menghidupkan malam, bukan untuk pindah tidur kan gitu. Makanya itikaf itu boleh diniatkan satu malam saja. Ya, satu malam saya mau itikaf satu malam, pagi-paginya keluar, besoknya kita balik lagi, niatkan lagi, boleh seperti itu, ya. Boleh seperti itu. Tapi Bukan yang terbaik itibra ya. memang ya bukan itibra ya bukan ya. Itu mah IT bra ya. Itibra. IT bra ya. Itibra. Gitu ya. Nah itu jadi pada dasarnya adalah kondisi kita ya seperti apa begitu ya pada dasarnya seperti itu kondisi kita seperti apa. Nah kemudian yang keduanya urutan ya urutan ya Istighfar. memang di istighfar. Tapi yang jelas kalau di dalam sholat memang urutan yang pertama itu adalah istighfar dulu ya. Nah setelah istighfar setelah Allahumma anta salam itu para ulama berselisih pendapat urutannya kalau zikir muqayyad setelah salat. Yang jelas setelah salam itu ya Nabi mengatakan sebagaimana hadis dari Sauban kalau tidak salah ya Nabi mengatakan istighfar 3 kali astagfirullah 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal. Nah setelah itu urutannya tidak jelas kalau di apa namanya sehabis salat. Nah sementara di urutan zikir pagi dan petang itu juga bukan sesuatu yang harus ya urutannya tidak mesti seperti itu. Tidak Cuma baku Nabi ya. kan tidak baku, betul ya tidak baku. Nah makanya nyambung ke yang ketiga ya, yang 100 kali itu karena tadi Nabi membaca sehari 100 kali itu terasa cukup di pagi hari saja gitu loh ya. Makanya di sore harinya tidak. Seandainya kalau di pagi hari kita tidak membacanya boleh dipindah ke sore hari. Insya Allah boleh nggak apa-apa. Karena ini mutlak ya. 100 kali itu mutlak. Tidak mesti di pagi hari, tidak mesti di sore hari. Nah, yang mutlak, yang muqayyad, sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu kalau dibaca di pagi hari, maka dia kalau mati di sore hari, dia akan masuk surga gitu. Nah, ini sayyidul istighfar itu dibaca di kedua-duanya ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa dik masata. Dan seterusnya gitu kan. Nah, itu boleh itu dua-duanya dibaca. Tapi yang 100 kali tadi karena memang hadisnya tadi Nabi beristighfar 100 kali. Artinya kalau sudah di pagi hari ya nggak apa-apa di sore harinya tidak dibaca. Tapi kalau ibu mau baca boleh silakan. Jadi 200 ya. Tapi tong jangan tabungan. Saya kemarin sudah baca 100 kali. Jadi akhirnya mual. Jangan begitu juga ya. Gitu ya. Jangan hitungan ya, jangan hitungan itu. Allah taala alam. Ini Ustadz terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hajah Emma Rohimani. Kayaknya ini pertanyaan terakhir ya. Karena waktunya tinggal 5 menit terakhir. Kalau seseorang yang sakit tidak berpuasa selama sebulan, apakah sebaiknya mengerjakan sholat taraweh dan seterusnya? Mungkin harus kayaknya kalau sakit tidak berpuasa mungkin bayar fidyah atau kodok ya. Kalau taraweh mah tetap Gini, iya nggak ada hubungannya ya antara tidak taraweh. puasa dengan taraweh ya. Kalau taraweh itu nggak ada hubungannya. Kalau gini, kalau ada orang yang sakit tidak sanggup saum ya,
kemudian sakitnya tidak diharapkan sembuh, ya sakitnya tidak diharapkan sembuh. Artinya tidak memungkinkan untuk sembuh kembali sakitnya tersebut, ya. Tapi dia secara fisik tarawih masih mampu, gitu kan? Masih bisa, walaupun masih sambil duduk misalkan. Maka kondisi seperti ini mewajibkan dia untuk bayar fidyah, Tapi kalau sakitnya itu diharapkan sembuh, ya seperti ada orang yang kecelakaan, misalkan dia harus diinfus, ya selama sebulan penuh, kewajiban Ramadannya tetap ada, maka dia harus bayar qadha, ya dia harus bayar qadha. Kenapa? Karena diharapkan sembuh. Jadi fidyah itu bagi orang yang tidak diharapkan sembuh, ya kecuali ala yutiqunahu itu seperti ibu hamil, ya karena ibu hamil itu bukan dirinya yang tidak mampu, tapi ada bayi yang dikandungnya, gitu kan? Itu harus fidyah juga, ya. Allah taala. Baik Ustadz, terima kasih. Ibu apa yang dirahmati Allah, 4 menit terakhir adalah nanti kita akan berdoa di penghujung kajian, tapi informasi untuk kajian kedua di malam-malam ganjil, insya Allah nanti di hari Ahad, malam ganjil kedua di tanggal 24 April 2022 akan diisi pematerinya oleh Ustadz Roni Abdul Fattah, Master Agama, ya. Mudah-mudahan beliau juga sehat, bisa menyampaikan materinya di malam Lailatul Qadar di hari kedua, ya, di malam ganjil. Ahad 24, catat waktunya tetap di jam 21 sampai dengan jam 23. Ya. Dan tentunya bisa dilanjutkan lagi itikaf di masjid, insya Allah. Ya. Ustadz, tinggal 3 menit terakhir. Sebelum saya meminta doa bersama, saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Haji Kuku. Mbak Yuli, Pak Dea. Ya Pak Mu. Ada yang mau disampaikan sebelum meninggalkan dunia yang fana? Cukup Pak Mu. Ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada informasi dari Kang Dea, ada amanah? Cukup Pak Mu. Cukup ya? Baik, kalau cukup, Ustadz Gun-Gun boleh dipimpin doa. Mudah-mudahan malam di ganjil yang pertama ini, Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan buat ibu bapak yang ada di ruang mayat, dan buat keluarganya mudah-mudahan mendapatkan malam-malam yang diidamkan, ya. Malam-malam. Amin. Amin. Allah ya Allah. Silakan Ustadz. Untuk mengakhiri kegiatan doa bersama. Ya, kita akhiri ya perjumpaan kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Allah memberikan kekuatannya kepada kita untuk bisa memaksimalkan amal soleh kita di hari-hari akhir di bulan Ramadan ini. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار آمين يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Gun-Gun. Mudah-mudahan sehat. Amin. Dan ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk rekaman kajian-kajian sebelumnya bisa disimak kembali di YouTube channelnya Khalifah. Ya, silahkan untuk menemani di saat tidak ada kajian, ya, karena memang selang sehari baru besoknya ada kajian.
Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sehat semua dan bisa melanjutkan itikafnya di masjid atau di rumah masing-masing. Silakan saya, Mo dan Kang Lea serta para panitia di grup Haji 2015 mohon undur diri dan kita akhiri ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Ustaz, Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Amin wa iyyakum. Jazakallah khair, Ustaz. lanjut Mohon. itikaf di Masjid Raya Lembang, Ustaz. Mohon cakat bumi. Ngopi, Ustaz. Iya, siap. Aduh, mangga Kang Dea. Sehat terus Baik. Ustaz. Amin. Bapak, Ibu, Pak Kuku, Bu Yuli, Pak Mu, dan para jemaah lainnya, mohon izin akan saya tutup Zoom-nya. Insya Allah kita bertemu lagi nanti di Ahad ya, di malam Iya. Ahad, kajian Lailatul bersama Ustaz Roni. Ustaz Roni, ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.